jamaah itikaf yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia yang begitu besar kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, sebetulnya kita ini memaklumi ya dan memahami bahwa ada kekuatan yang sangat luar biasa di dalam tubuh umat yang harus kita bangun, yaitu pertama adalah kekuatan ekonomi. Selain tentu saja kekuatan ruhiyah itu nomor satu, yaitu syarat utama. Tapi kekuatan ekonomi dan kekuatan kekuasaan untuk menegakkan Islam. Dua ini kita tidak boleh alergi, harus kita kejar dengan baik. Ya. Nah, kekuasaan yang dibangun atas dasar fondasi kekuatan ekonomi itu jauh lebih kuat biasanya. Kita bisa bayangkan dua ini sangat menentukan sekali. Nah, oleh karena itu kita harus memahami jangan terpisah bahwa untuk penegakan Islam itu menjadi sebuah keharusan kita mengambil kekuasaan dan juga mengambil menguasai ekonomi dan menguasai kekuasaan untuk menegakkan agama Allah. Nah, jamaah sekalian, sesungguhnya kita punya potensi yang bagus. Saya teringat kepada sahabat Nabi. Saya selalu berkeliling menyampaikan bahwa kita ini bisa berkuasa dan kita bisa menjadi besar, bisa menjadi konglomerat. Tapi satu, sejauh mana bagi kita melibatkan pertama unsur langit masuk ke dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Kenapa? Ada hal-hal yang mustahil dilakukan oleh akal manusia, tetapi terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari ketika unsur langit itu ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Ya, misalkan perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini saya sangat terinspirasi untuk membangun ekonomi justru dari perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah perang sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya 3.000 melawan Romawi 200.000. Jadi mau dibolak-balik akal kita juga nggak akan jalan. Bagaimana mungkin pasukan sahabat 3.000 bisa menang melawan 200.000? Tapi kenyataannya menang, gitu. Jadi peristiwa ini sangat menggembarkan Romawi waktu itu. Kita tahu pasukan ini sudah sampai di Ma'an, sementara pasukan mereka dilihat jumlahnya besar sekali. Sahabat waktu itu sempat berkata, minta bantuan aja ke mana? Ke Madinah. Tetapi sahabat-sahabat lain, terutama Abdullah Rawahab, mengatakan, tidak, jangan. Kita datang ke sini ini mau syahid. Kalau kita mau syahid, kita nggak bergantung pada jumlah. Kita lawan saja. Kita tawakal kepada Allah. Bukankah kita ini mau membela agama Allah? Ya. Akhirnya terjadilah pertempuran hebat. Waktu itu Panji dipegang oleh pertama Zaid bin Harisah. Kemudian dia gugur. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengambil Panji itu. Gugur lagi, kemudian yang ketiga diambil oleh Abdullah ibn Rawahah. Dan Abdullah ibn Rawahah kembali gugur. Ketika beliau gugur, Panji terakhir diambil oleh Khalid bin Walid. Maka pada waktu itu terjadi gencatan senjata oleh Khalid bin Walid. Ketika mereka istirahat, kata Khalid, kalian tidak boleh ada yang istirahat. Kemudian disuruh semuanya mandi, disuruh semuanya mencuci pakaian, menyemir rambut jadi hitam, menjahit baju-baju yang robek. Kemudian setelah selesai, Khalid bin Walid membagi menjadi dua, 1.500 di depan, 1.500 ngumpet di belakang, ya, berkilometer ke belakang. Kemudian
yang di belakang itu oleh Khalid dibagi menjadi 50-50. Kata Khalid, nanti kalau ada ciri begini, masuklah 50-50, ikatlah ranting-ranting kurma itu di kuda, kemudian majulah ya dengan cepat. Nah, kenapa ranting ini penting? Supaya debu itu menjadi penuh, sehingga tidak kelihatan bahwa itu jumlahnya 50. Nah, maka terjadilah mulai perang lagi, 1.500 itu, ya. Kemudian Khalid memindahkan pasukan yang depan ke belakang, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Sehingga tidak ada yang mengenal betul-betul ini seperti pasukan baru. Nah, tentara Romawi berpikir bahwa ini jumlahnya tinggal sedikit, berarti sebahagiannya sudah kabur. Ternyata pas melihat 50-50 masuk, mereka mentalnya jatuh. Kenapa? Jumlah yang sedikit aja tidak kalah-kalah, bagaimana mungkin mereka masuk begitu banyak. Akhirnya mulailah jatuh mental tentara Romawi, dan mereka akhirnya kalah. Maka kaum muslimin waktu itu terbunuh 12 orang, sementara tentara Romawi pada waktu itu terbunuh 20.000 orang. Bisa dibayangkan oleh kita, jumlah 3.000 melawan 200.000 bisa menang. Masya Allah, luar biasa. Maka terjadilah 6 atau 7 tahun kemudian perang kembali yang sama antara kaum muslimin dengan Romawi, tapi sudah di zaman berubah ya, sudah di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab kalau tidak salah. Maka terjadi pertempuran hebat 25.000 lawan 240.000. Pertempuran ini pertempuran yang hebat, dan apa yang terjadi itu habis pasukan Romawi itu hanya tertinggal beberapa ratus orang yang kabur untuk menyelamatkan Raja Heraklius. Maka peristiwa kalahnya pasukan Romawi oleh pasukan Islam itu telah menggemparkan dunia. Makanya seorang dosen di Libanon mengatakan pasukan Muhammad itu bisa mengalahkan Parsi dan Romawi itu kalau zaman sekarang logikanya seperti orang Eskimo yang menantang perang kepada Amerika dan Cina, petantang petenteng, kemudian ditertawakan oleh orang lain, katanya. Tetapi karena nantang terus terjadi perang, ternyata dua-duanya kalah. Apakah mungkin atau tidak masuk akal? Ya, semua orang mengatakan itu mustahil. Tapi itu kejadian. Maka kalau kita baca, Iwafillah, peristiwa Romawi jatuh itu terjadi, kemudian Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin memindahkan perang ke Qadisiyah, maka jatuhlah Parsi, maka dua kerajaan ini jatuh di tangan kaum muslim. Kalau kita masuk dalam perang di Mesir saja, hampir sama jumlahnya itu. Kita kaum muslimin cuman 8.000 itu, pasukan itu 120.000 atau seberapa. Kemudian sahabat itu minta bantuan ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tambahan 4.000 pasukan, hanya dikirim 4 orang. Ya. Di antaranya adalah Zubair bin Awam, kemudian Mikdad, dan yang lain-lain. Kemudian surat itu ditulis oleh Umar bin Khattab, aku kirimkan 4 orang, yang 1 orang itu setara dengan 1.000 orang. Maka terjadilah pertempuran, dan Mesir jatuh tekuk lutut di bawah kaum muslimin. Logika ini yang saya bawa, ya, bahwa sesuatu yang tidak mungkin pada zaman kita ini bisa menjadi mungkin ketika unsur langit kita tarik untuk ikutan dalam kehidupan kita. Nah, saya berpikir dakwah kita. Kenapa pertarungan Sirah ini kita kalah terus? Nah, unsur-unsur yang dimiliki oleh para sahabat Nabi itulah yang kemudian kita harus temukan. Nah, ini menjadi dasar kita memahami tentang pembangunan politik dan ekonomi. Bagi saya sih logikanya seperti itu. Ya. Nah, simak oleh kita ya, apalagi ini kita lagi itikaf. Ada seorang para tabi'in mempelajari para sahabat. Sahabat ini apa ta'amul ma'al Quran, interaksi dengan Quran tuh seperti apa? Apa kehidupan para sahabat itu seperti apa sebetulnya sampai sehebat itu? Ternyata ada pada letak pada interaksi dengan Quran. Kemudian dipelajari oleh para tabiin,
gimana interaksi dengan Qur'annya itu? Ternyata mereka selalu terfokus pada satu surat, yaitu surat Hud. Ya, dalam surat Hud mereka selalu terfokus pada ayat surat ke-14, ayat ke-14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, Allah akan berikan semuanya. Allah tidak akan pernah rugikan orang itu di dunia. Tapi di akhirat dia tidak akan pernah apa-apa. Kemudian Allah akan menolak semua usaha-usahanya dan membatalkan semua usaha-usahanya. Jadi kita bisa melihat, jadi sahabat ini rupanya, walaupun mereka harta bergelimangan, tetapi mereka tidak pernah bergaul dengan harta, dengan dunia. Mereka walaupun punya kekuasaan, tetapi mereka tidak pernah terpengaruh oleh kekuasaan. Jadi kuncinya adalah ya kita telah meninggalkan dunia terlebih dahulu sebelum kita menguasai dunia. Kita meninggalkan dunia terlebih dahulu sebelum kita menguasai dunia. Nah, ini yang paling penting buat kita membangun kebesaran kita. Nah, sementara saya pribadi itu ya merasakan begitu hebatnya dunia bercokol di hati kita. Makanya kalau orang mengatakan, ya apakah kita ini seorang pengusaha? Oh bukan, kita ini bukan pengusaha. Kita ini adalah da'i, kita ini pejuang Islam. Kebetulan keahlian kita adalah berbisnis, maka kita tugasnya hari ini adalah di situ. Hari ini bagaimana memenangkan dakwah dan memenangkan Islam, bukan memenangkan saku kita, memenangkan hawa nafsu kita, kekuasaan kita, sehingga tidak ada ya sahabat itu yang kemudian kayak Abdurrahman bin Auf menjadi kaya raya dengan kekayaan yang luar biasa, petantang petenteng, tidak. Sahabat Nabi menjadi gubernur, tidak ada yang petantang petenteng. Semuanya luar biasa, ya semuanya sedemikian hebat. Karena apa? Karena mereka merasakan bahwa semua itu adalah ya tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya merasakan bahwa dunia ini harus kita ya merasakan menjadi ringan tuh ketika kita genggam di tangan, tidak ada di hati. Ketika seluruh kekayaan kita dan kekuasaan kita tidak diikutsertakan di dalam hati kita, tetapi hati kita selalu dengan Allah, saat itulah kemungkinan langit akan ikut campur tangan dalam semua usaha kita. Dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam apapun itu. Ikhwa fillah rahimakumullah, saya merasakan sekali. Siapa saya adalah orang yang menurut saya sih jauh dari hitungan untuk sebuah pekerjaan yang besar. Ya, untuk sebuah pekerjaan yang besar. Tetapi saya selalu punya keyakinan saya bisa ketika Allah menolong saya. Maka cita-cita saya khusus di bidang ekonomi, ya supaya saya bisa mendukung dakwah ini dengan uang saya. Gitu. Cita-cita saya satu, kita harus bisa bersaing dan mengalahkan mereka. Kita harus jadi konglomerat dan kita bisa gitu, mampu insya Allah gitu. Ya karena semuanya saya bilang itu tadi sahabat Nabi juga begitu. Coba kita pelajari nanti ya perang Qadisiyah, perang Buai, perang Jisr, kemudian perang Mohaks ya yang dilakukan oleh Sultan Salim I dari Khilafah Turki Utsmani melawan 22 negara Eropa, yaitu cuma 1,5 jam itu. Pasukan Salim I itu 100.000, pasukan mereka itu 200.000. Itu Sulaiman Al-Qanuni. Jadi Salim I meninggal, kemudian negara itu khalifah diganti oleh Sulaiman Al-Qanuni yang umurnya 26 tahun. Mereka mentertawakan seluruh Eropa itu. Kemudian mereka mengadakan pembangkangan besar-besaran. Maka Sulaiman Al-Qanuni mengerahkan 100.000, melihat seperti itu, Eropa berkumpul 22 negara,
kemudian yang sekarang sih 22 negara, di Mohacs terjadi perang, perangnya cuma 1,5 jam itu. Dan Sulaiman Al-Qanuni pada waktu itu tidak memberikan ampunan sama sekali, maka 200.000 pasukan itu hampir musnah semuanya, tidak ada yang disisakan. Raja Louis II itu tenggelam dengan 8.000 pasukan karena dikepung oleh pasukan Sulaiman Al-Qanuni dan dia tenggelam masuk ke dalam sebuah sungai. Yang membuat pada waktu itu seluruh negara-negara yang sekarang ini 22 negara itu datang kepada Sulaiman Al-Qanuni minta supaya tidak diserang dan mereka membayar jizyah gitu. Jadi mampu kita juga. Nah, makanya saya melihat karena kemungkinan kenapa kita tidak menang, jumlah kita sudah sedemikian banyak, karena mungkin tadi itu ya lupa tugas kita jadi pengusaha, ya dominannya jadi pengusahanya, bukan kita ini adalah mujahidnya, bukan juru dakwahnya, bukan dai. Makanya sekarang kita harusnya kalau jadi pengusaha, otak kita harus dipenuhi. Bagaimana dengan kekayaan kita bisa memenangkan Islam. Nah ini dasar dari kita membangun itu semuanya. Menurut saya membangun ekonomi itu tidak sulit. Ya, semuanya itu adalah mudah. Nah, tapi sejauh itu yang saya bilang tuh. Kita bisa lihat dalam surat An-Najm ayat 29. Bagaimana perintah Allah kepada kita agar kita menjauhi manusia-manusia yang orientasinya ketika dia bisnis hanya uang, ketika dia berpolitik hanya kekuasaan, ya hanya hawa nafsu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid lal hayatad dunya." Maka menghindarlah, menjauhlah kamu dari manusia-manusia yang melupakan peringatanku, wa lam yurid ilal hayatad dunya. Dan mereka tidak punya keinginan apa-apa kecuali satu, yaitu hanya perhiasan dunia. Nah, iwa fillah rahimakumullah. Ya, oleh karena itu kita kenapa penting belajar sejarah? Ya, saya sangat terkagum-kagum dengan sejarah Turki Utsmani misalkan ya, dibanding dengan kerajaan Bani Abbasiyah, raja-rajanya jauh lebih lurus, lebih konsisten. Dengan Bani Umayyah juga jauh gitu. Bisa dibayangkan Muhammad Al-Fatih itu ya. Muhammad Al-Fatih itu punya anak namanya Bayezid II. Bayezid II itu punya anak Salim I itu yang tadi. Kemudian Salim I itu punya anak Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni jadi cicitnya dari Muhammad Al-Fatih. Kita hanya kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Padahal Sulaiman Al-Qanuni itu menyaingi betul kehebatannya kakek buyutnya yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sulaiman Al-Qanuni itu dahsyat sekali. Sultan Salim I juga sama ya. Sultan Salim I itu dia membangun kerajaan. Jadi Muhammad Al-Fatih dulu masih kesultanan. Sebetulnya yang membangun kerajaan Turki Utsmani itu Salim I. Waktu itu terjadi pengkhianatan di zaman Bayezid itu. Bayezid II itu Daulah Safawiyah yang dipimpin oleh Ismail Safawiyah itu, yaitu Syiah, itu membunuh di daerah-daerah kaum muslimin, hampir 1 juta kaum muslimin, kemudian menggali kuburan-kuburan kaum muslimin, para ulama, bahkan Imam Hanafi itu kuburannya digali, kemudian disuruh dikencingi oleh para pengikutnya. Itu yang membuat marah Sultan Salim I, karena anaknya Muhammad Al-Fatih itu yang namanya Bayezid II itu, beliau itu tidak terlalu sibuk ngurusin pemerintah. Dia asik masuk dengan kesufiannya. Dia pekerjaannya buat syair gitu ya. Kemudian musik-musik sufi, sehingga negaranya itu diinfiltrasi oleh Syiah masuk ke dalam gitu. Nah, suatu saat itu ulama-ulama saudaranya Salim I itu mau dinikahi oleh Safawiyah, oleh Ismail Safawiyah, itu ditolak ya. Kerajaannya diserang, kuburannya digali, ya. Kuburannya paman-pamannya Salim I itu marah, makanya dia menyerang pada waktu itu tanpa sepengetahuan Bayezid II, kalah sampai saudaranya si Ismail itu ditawan, tapi dilepaskan kembali oleh ayahnya. Makanya ketika ayahnya Bayezid II meninggal, pertama kali yang dilakukan oleh Sultan Salim I itu adalah menyerang kerajaan Safawiyah gitu. Kerajaan ke Safawiyah di Tibris sampai dihabisi, luar biasa. Nah, di situ dikalahkan Mamalik ya, Hijaz dan yang lain-lain,
mulailah negara itu menjadi besar sekali, itu zaman Salim I, disejahterakan masyarakatnya. Wah, dahsyat sekali. Jadi sebetulnya kita ini darah pejuang. Makanya saya katakan, andai kata saya jadi orang Turki, saya sangat bangga sekali itu punya orang tua kayak begitu. Dan Erdogan itu menjiwai betul ya siapa Sulaiman Al-Qanuni, siapa Sultan Salim I, siapa Muhammad Al-Fatih dan seterusnya. Jadi kita kembali lagi, wafillah rahimakumullah, ketika kita ingin membangun ekonomi, sosial, politik, budaya, apapun juga, kunci yang pertama adalah kita jauhi dunia ini. Kita jauhi kekuasaan ini, kita jauhi uang ini, kita jauhi perdagangan ini, biarkanlah apa yang ada di dalam hati kita itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah riwayat, Allah itu akan selalu bersama kita dan selalu menolong kita ketika Allah melihat ke dalam hati kita. Allah tidak menemukan di hati kita kecuali satu, cinta kita kepada Allah. Maka saat itulah Allah cintanya, Allah itu turun gitu. Pertolongan Allah turun. Tapi kalau Allah menengok ke dalam hati kita penuh, ada emas, ada perempuan, ada syahwat, ada kekuasaan, ada segala macam, udahlah, Allah nggak akan turun nolong kita walaupun bagaimana gitu. Sekarang ini kadang-kadang kita suka melihat bahwa lama sekali kemenangan, yaitu sederhana aja. Ya, saya merasa bahwa dunia telah mengubah kehidupan kita, orientasi kita. Nah, iwafillah rahimakumullah, saya menyampaikan, andai kata di sini ada pengusaha, terutama yang sejiwa yang sama dengan saya, seorang pengusaha, mula bahwa kita ini adalah seorang pejuang, seorang mujahid, kita membela agama Allah. Nah, dengan semangat ini, iwafillah, enak. Ya, kita tidak takut kehilangan uang, tidak takut apa-apa, gitu. Saya ini, alhamdulillah, bukan kecerdasan saya sama sekali tidak. Ya, siapa sih saya? Saya merasakan sekarang ini, alhamdulillah terus bisnis saya on the track, bagus, berkembang, membesar. Ya, tapi setelah dihitung oleh saya 20 hampir 30 tahun ya saya berbisnis, itu hilang uang 85 miliar, ditipu, dikerjain, hilang, rugi dan segala macam. RT/RW lah, rugi terus, rugi baik gitu ya. Tapi saya tidak pernah sakit hati, tidak pernah ini. Kenapa? Saya selalu setiap kehilangan uang, saya berpikir satu, Masya Allah, itu kan infak fisabilillah karena saya sedang berjuang gitu. Seperti itu. Jadi begitu. Makanya saya bilang, kalau kita berani, tidak takut hidup di dunia ini, merdeka, itulah enaknya hidup di dunia. Tidak takut di penjara, tidak takut kehilangan uang, tidak takut miskin, dan tidak takut apa-apa. Merdeka gitu. Enak sebetulnya itu. Ya, tapi kalau kita jadi pengusaha takut rugi, wah hidup serba susah. Takut di penjara, wah udahlah bingung. Bahkan sekarang kita jadi ada ilah baru. Ilah barunya itu adalah nama baik. Atas nama baik, kita menjadi pengecut yang luar biasa. Kalau kita mau jadi pengusaha, semua kemungkinan itu akan terjadi. Sejak kapan gitu ya, kita ini berpikir nama baik, nggak pernah. Ya, makanya nama baik itu bisa jadi Tuhan baru bagi kita. Berbahaya sekali. Nah, saya kenapa? Karena saya melihat sekali ya, ini sih untuk saya ya, saya tidak lebih baik dari orang lain. Gitu. Saya juga deg-degan. Saya belum tentu lebih baik dari orang lain. Tapi saya melihat ada kejadian-kejadian, kenapa ya orang itu ya sekarang begitu mudah misalkan meninggalkan jamaah, itu menjadikan batu loncatan gitu. Itu saya lihat jangan sampai kita ini berubah. Kita ini aslinya DNA kita adalah DNA pejuang, bukan DNA pengusaha. Ya, jadi saya bilang membangun ekonomi umat itu gampang, tidak sulit. Kasih aja orang-orang yang memang tidak perlu dunia, tidak perlu duit untuk berbisnis. Tidak takut diancam apapun. Ya, jangan sampai baru diancam dia berkhianat ke internal, berkhianat karena dia takut dari pihak luar. Gitu. Jadi saya bilang kita ini butuh seperti itu. Berapa menit ya? Kemarin ngomong. Nanti iwapillah itu ya.
Jadi itu dasar aja, dasarnya 5 menit lagi, Sar. ya itu dasarnya ketika kita ingin membangun ekonomi. Yang kedua, ya ingetin nanti kalau sudah habis ya. Yang kedua, iwafillah, membangun ekonomi itu menurut saya bisnis itu tidak sulit. Yang membuat sulit itu adalah software bisnis di kepala kita tidak ada. Yang ada kita sebagai pribumi biasanya software itu adalah software pekerja. Jadi bisa kita bayangkan kita berbisnis dengan software pekerja yang nggak nyambung, nggak bisa. Kayak kita memasukkan air ke dalam teko, airnya adalah air kopi dengan harapan ketika dimasukin ke dalam gelas keluar air susu, nggak bisa. Kalau kita memasukkan air kopi ke dalam teko keluarnya air kopi. Kalau masukkan susu, air susu keluar. Nah pikiran kita juga begitu. Kalau kita masukkan ke dalam pikiran kita, itu adalah mindset atau pikiran seorang karyawan, kemudian ingin lahir pengusaha nggak bisa. Jadi walaupun kita bisnis mati-matian, tetapi pikiran kita, software kita adalah software pekerja nggak bisa. Jadi yang paling mudah hari ini, tugas saya bekerja berkeliling ke sana kemari adalah mengajak untuk teknik mengubah software di dalam pikiran kita, dalam kepala kita. Ketika software ini berubah, semuanya berubah gampang. Makanya saya sering mengatakan, untuk membangun ekonomi atau bisnis itu 95% adalah mindset dan attitude. Technical skill hanya 5%. Bagaimana bisa saya membuat rumah sakit? Orang saya nggak ngerti apa-apa ya kan, tentang obat, tentang rumah sakit. Yang saya ngerti satu, saya akan punya rumah sakit, insya Allah biidnillah. Tetapi cara membuat rumah sakitnya bukan urusan saya. Dan itu jadi. Ya, yang saya tahu adalah saya akan punya TV. Teknik membuat TV-nya bukan urusan saya. Itu 95% itu namanya. Makanya saya bilang ke Iwa-Iwa ketika saya berkeliling, saya tidak pernah tahu caranya menjadi konglomerat. Yang saya tahu, antum akan kaget ketika nanti saya jadi konglomerat. Begitu aja. Gitu. Saya dulu dari umur berapa tahu kalau saya bakal punya rumah tipe 21. 2 hektar 1 rumah gitu. Caranya nggak tahu, punya juga kan gitu. Jadi saya bilang kenapa tidak terlalu sulit, ya Wabillah. Kita ya sekarang ini biidznillah bisa bangun bandara, pelabuhan, jalan tol. Bahkan saya kemarin tuh ngedesain 3.600 hektar untuk kota baru, gitu punya pemerintah. Ya desainnya apa? Kita bisa, bukan nggak bisa. Lihat aja nasibnya kan sudah ada tuh. Gitu. Cuman bedanya hitam aja. Kan gitu. Masa kita kalah. Makanya kalau Anda sih nggak kagum sama mereka yang kayak begini-begini itu. Kenapa? Biasa aja. Karena mereka itu dari dalam perut, sudah softwarenya di kepalanya, software pedagang. Kita softwarenya software karyawan. Itu beda. Saya pikir itu, insya Allah mudah-mudahan barokah ya.